satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting? Emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting? Persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terikat di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Warisan hidup untuk anak buah kasih. Umat telah terkasih lebih-lebih kepada para orang tua yang akan membaptiskan putra-putrinya terkasih sebagai buah kasihnya. Seperti yang saya tanyakan kemarin waktu pembekalan, sekedar mengingatkan kembali, apakah yang akan Bapak Ibu wariskan kepada anak-anak terkasih ini? Masih ingat kemarin jawabannya? Bapak Ibu akan mewariskan apa? Apa? Iman, terus harapan, ya. Berarti masih masuk ya. Jadi memang kita akan mewariskan kepada anak-anak ini iman, harapan, dan kasih. Dan juga berbagai macam bentuk keutamaan-keutamaan yang lain. Karakter hidup atau sikap hidup yang baik, dan lain sebagainya. Kalau anak-anak ini tumbuh, berkembang dalam iman, harapan, dan kasih akan Tuhan. Kalau iman, harapan, dan kasih ini menjadi pusat spirit yang menggerakkan hidup anak-anak ini, maka Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu cemas akan bagaimanakah anak ini nanti hidup, tumbuh dan berkembang, dan buahnya seperti apa. Jangan ragu, jangan takut. Karena kalau anak-anak ini tumbuh berkembang dalam iman akan Tuhan, kasih dan harapan akan Dia, maka mereka akan mampu memaknai, mereka akan mampu melihat seluruh kehidupan termasuk peristiwa-peristiwa yang mereka akan jumpai, termasuk nanti bagaimana mereka melihat profesi,
ketika nanti mereka berkarir, ketika mereka nanti menanggapi panggilan, ketika nanti mereka bekerja dan sebagainya. Percayalah, karir, profesi, pekerjaan, perjuangan hidup mereka lewat keutamaan-keutamaan yang tumbuh dan mendasari hidup, mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau nanti di antara anak ini ada yang jadi pengusaha besar, terkenal di Teluk Betung ini, dia akan menjadi seorang pengusaha yang dermawan, yang solider, yang punya simpati, yang punya empati, yang murah hati, yang peduli. Karena menyadari betul bahwa yang dia punya bukanlah miliknya, tetapi yang dia punya adalah titipan anugerah dari Allah yang juga patut untuk terus dibagikan, didermakan dari apa yang punya untuk yang lain. Termasuk juga orang-orang yang pintar. Mungkin di antara ini ada mungkin nanti suatu saat ada jadi profesor. Siapa tahu anak-anak yang nanti dibaptis ada yang jadi profesor. Ada menjadi seorang ilmuwan, siapa tahu. Menjadi seorang ilmuwan yang rendah hati. Menjadi seorang ilmuwan yang katakanlah itu mengedepankan kejujuran. Tidak menggadaikan imannya, tidak menjual belikan karirnya, tetapi memiliki integritas, memiliki militansi dan moralitas yang baik. Kalau nanti dia jadi seorang guru, menjadi guru yang murah hati, ya, tidak korupsi waktu, ya kan? Kalau nanti suatu saat dia jadi pastor, menjadi pastor bonus, ya kan? Kalau nanti suatu jadi bapak atau ibu yang seperti bapak ibu ini ya, menjadi bapak ibu seperti keluarga kudus dari Nazaret. Amin. Ya. Maka kalau saya tanya, apa yang Anda wariskan? Romo, saya akan mewariskan kepada anak-anakku iman, harapan dan cinta. Serta karakter-karakter, attitude atau sikap-sikap yang baik kepada mereka. Karena ada filosofi yang mengatakan, buah itu jatuh tidak jauh dari apa? Ya, benar itu ya. Buah itu jatuhnya tidak jauh dari, ya. Kalau buah itu jatuhnya jauh dari pohon berarti, ya dibawa kelelawar berarti dicuri itu. Ya, itu dah. Maka bacaan hari ini menginspirasi kita bahwa anak-anak yang akan menerima sakramen baptis itu mungkin sudah diberikan, disampaikan kepada para pembina, mereka akan menerima 4 meterai kekal. Dosa asal, dosa pribadi dihapuskan. Tugas para wali baptis, orang tua menjaga agar dosa-dosa itu tetap dijauhkan dari mereka. Maka nanti mereka akan menerima kain putih, lahir putih, ya, lahir menjadi manusia baru. Tugas para wali baptis dan orang tua, mereka lahir dalam kondisi yang berrahmat dan suci, mereka juga diharapkan kembali kepada Allah dalam kondisi yang suci. Dibaptis gampang, tapi nanti merawatnya, menjaganya itu yang susah. Maka para wali baptis bertanggung jawab bagaimana masa depan anak-anak ini, termasuk para orang tua. Selain daripada itu, anak-anak ini nanti akan diangkat menjadi ahli waris kerajaan Allah. Namanya sudah terdaftar di surga. Romo Roy namanya juga di sana. Tapi apakah sampai ke sana? Allahu alam. Artinya bagaimana kita memaknai, bagaimana kita hidup sebagai orang yang sudah dibaptis. Kalau hidup yang sudah dibaptis tapi jauh dari Allah, seperti bangsa Israel, bangsa pilihan, Yesus mengatakan yang terdahulu akan yang menjadi terakhir, yang terakhir akan menjadi yang terdahulu juga. Yang menentukan kualitas pertama adalah ketika orang tetap mampu menjaga statusnya. Menggunakan hak pemilik warisannya itu. Dibaptis mudah, tapi saya mohon nanti, mohon dicek terus, dijaga terus apakah anakku tumbuh berkembang menggunakan hak status ahli waris sebagai anak Allah. Lalu secara resmi diterima oleh gereja Katolik.
Mereka akan punya hak setelah ini, Bapak Ibu akan menghantarkan anak-anak ini menerima sakramen Ekaristi, menerima komuni kudus, setelah itu menerima krisma, sakramen inisiasi. Tugasnya belum selesai. Ini baru titik awal untuk memulai pendampingan secara terus-menerus. Maka dari itu, Bapak Ibu tidak perlu takut, khawatir, cemas kalau sekali lagi yang kita wariskan ketiga hal itu, termasuk juga karakter hidup yang baik. Dalam bacaan Injil kita tadi mendengar, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi dikritik oleh Yesus. Dan saya berharap ketika anak-anak ini dibaptis, mereka tidak memiliki karakter, sikap, perilaku seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kepalsuan. Tidak memiliki komitmen dan konsistensi antara yang dikatakan dengan apa yang dihidupi. Dengan apa yang dikerjakan, dengan apa yang dikatakan, orang nyambung. Maka pesan saya terkait dengan hal ini, mari kita bersama-sama jaga dan rawat. Ketika mereka sudah menerima materai dari Allah, mereka memiliki pribadi, tubuh berkembang sebagai pribadi yang jujur. Pribadi yang mau membuka hati untuk Allah. Jujur artinya mau menerima seluruh kediriannya dengan apa adanya. Sadar bahwa kita berada dalam titik dan posisi di mana. Dan tetap menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Orang yang mau menerima dan mampu mengedepankan orang lain dalam hidup. Bukan seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Ngomongnya begitu bagus, tetapi mereka memeras. Mereka menindas. Mereka menggunakan nama Allah dan menggunakan stempel cap Allah dengan kata sumpah untuk mengelabui banyak orang demi kepentingan. Dan kita berharap anak-anak yang menerima sakramen baptis, mereka tumbuh sebagai pribadi yang jujur, pribadi yang terbuka, pribadi yang humble, pribadi yang rendah hati seperti Kristus. Selain daripada itu, kita juga terinspirasi dari bacaan yang baru saja kita dengar. Seperti yang ditampilkan oleh sosok Paulus, Silvanus, dan Timotius. Mereka bangga karena boleh menerima Kristus dan mewartakan Kristus. Mereka bahkan rela mati untuk membela Kristus. Maka kita menaruh harapan juga agar anak-anak ini yang nanti akan menerima sakramen baptis bangga sebagai orang Katolik. Bangga untuk mewartakan kekatolikan, mewartakan Kristus lewat tindakan dan kesaksian hidup yang baik. Maka pesan saya, ajarilah anak-anak, nanti ketika doa mulai tumbuh, ajarilah mereka berdoa, membuat tanda salib, ajarilah mereka nanti memimpin doa di meja makan, ajarilah mereka nanti berdoa, doa pagi, doa malam, ajarilah mereka untuk berdoa, doa angelus dan sebagainya. Dan lain sebagainya. Karena tradisi-tradisi ini akan membantu anak itu sungguh bisa hidup mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Ini menurut saya penting karena pengalaman militansi tidak datang serta-merta, tetapi itu berkat sebuah proses dan perjuangan yang tidak pernah kunjung lelah. Seperti diperjuangkan Paulus, Silvanus, Timotius. Bagaimana Paulus? Dia rela untuk menanggung sebuah resiko salib karena imannya kepada Tuhan. Kemudian menurut saya juga pesan kepada Bapak Ibu agar anak-anak ini juga diajari untuk bersyukur. Seperti yang disampaikan Paulus lewat suratnya kepada jemaat di Tesalonika. Jadi Bapak Ibu saya minta ajari anak-anak ini untuk bersyukur, berterima kasih. Ajari anak-anak ini juga untuk boleh berbagi kasih kepada yang lain dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, saya berpesan kepada Bapak Ibu untuk mengajari anak, bukan dengan kata-kata tetapi mengajari anak dengan sikap, contoh dan keteladanan hidup yang baik. Itu yang paling pokok. Katanya boleh manis, tetapi kalau kesaksian, keteladanan hidup tidak berbicara, anak akan mengatakan, Bapak Ibu aja begitu kok, ngajari pengampunan, Bapak Ibu aja nggak
tadi kelahi toh, anak sekarang pinter. Anak-anak, bapak ibu mengajari sembahyang nak, bapaknya aja lupa. Maka di zaman sekarang itu gudel nyusu kebo, tetapi sekarang itu kebo nyusu gudel, tahu ya? Kebo itu kerbau, anaknya disebut gudel. Tapi sekarang banyak orang tua belajar dari anak-anaknya. Begitu ya. Maka saya berharap harus dikembalikan, anak-anak belajar dari orang tuanya. Selamat berkonsisten untuk hidup dalam iman, dalam harapan, dalam cinta, dan juga tetap mengedepankan karakter-karakter hidup yang baik supaya anak-anak ini tumbuh dalam nuansa yang baik pula. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa.